Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat kegiatan sederhana tapi penuh manfaat, yaitu memberi makan ikan peliharaan saya di kolam terpal ukuran 2x3 meter yang ada di belakang rumah. Selain beternak bebek dan juga berkebun, saya mencoba memanfaatkan lahan kecil di rumah untuk budidaya ikan nila dan ikan mas. Kegiatan ini bukan hanya hobi, tapi juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan, sekaligus membuat suasana rumah jadi lebih hidup. Kolam yang saya gunakan berukuran 2x3 meter. Terpal dipasang rapi dengan kerangka sederhana dari kayu dan bambu. Meskipun terlihat sederhana, kolam ini cukup kuat untuk menampung ratusan ekor ikan nila dan ikan mas. Kelebihan kolam terpal adalah biaya lebih murah, mudah dibuat, dan perawatannya praktis dibandingkan kolam beton. Air dalam kolam saya isi secukupnya, biasanya setinggi 80 cm sampai 1 meter. Agar ikan bisa bergerak bebas tapi tetap mudah dipantau kesehatannya. Saya memilih ikan nila dan ikan mas karena keduanya cepat tumbuh, tahan terhadap perubahan cuaca, dan memiliki nilai jual yang stabil di pasaran. Ikan nila dikenal rakus makan, pertumbuhannya cepat, dan rasanya enak. Ikan mas banyak digemari, apalagi untuk acara hajatan atau masakan tradisional. Dengan kolam ukuran ini, saya bisa memelihara ratusan ekor. Jika dikelola dengan baik, hasil panennya bisa mencapai puluhan kilogram. Setiap hari, ikan diberi makan 2 hingga 3 kali. Pakan utama berupa pelet, tapi sesekali saya tambahkan makanan alami seperti daun-daunan atau sisa sayuran dari kebun. Ketika pelet ditaburkan, ikan-ikan langsung bergerak aktif di permukaan, menimbulkan riak air yang menyenangkan untuk dilihat. Pemberian pakan harus tepat waktu dan tidak berlebihan. Jika pakan terlalu banyak, sisa makanan akan menumpuk di dasar kolam, membuat air keruh, dan bisa menyebabkan penyakit. Salah satu kunci sukses budidaya ikan di kolam terpal adalah menjaga kualitas air. Air yang jernih dan cukup oksigen akan membuat ikan tumbuh sehat. Biasanya, saya mengganti sebagian air kolam setiap 1-2 minggu sekali. Tidak semuanya dikuras, cukup diganti sepertiga bagian agar ekosistem di dalam kolam tetap terjaga. Selain itu, saya juga menambahkan tanaman air seperti eceng gondok atau kiambang. Fungsinya untuk menyerap kotoran sekaligus memberi oksigen tambahan. Dalam waktu 3-4 bulan, ikan nila dan ikan mas sudah mulai terlihat besar. Pertumbuhan ikan bisa berbeda-beda, tergantung jenis pakan, kualitas air, dan kepadatan ikan di dalam kolam. Biasanya, dalam masa 5-6 bulan, ikan sudah bisa dipanen dengan ukuran konsumsi yang layak jual di pasar. Selain hobi, budidaya ikan nila dan ikan mas di kolam terpal juga punya peluang usaha. Dengan modal yang relatif kecil, kita bisa menghasilkan keuntungan lumayan. Misalnya, dari satu kolam terpal ukuran 2x3 meter, hasil panen bisa mencapai belasan hingga puluhan kilogram ikan. Jika harga jual ikan nila atau ikan mas stabil, maka keuntungan bisa menutupi biaya pakan bahkan lebih. Banyak orang mulai melirik budidaya ini karena cocok dijalankan di lahan sempit, bahkan di perkotaan. Selain nilai ekonomi, ada juga manfaat lain. Kegiatan ini bisa menjadi hiburan dan penghilang stres. Air kolam bekas budidaya ikan bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman karena mengandung nutrisi alami. Kolam terpal bisa menjadi tempat belajar anak-anak tentang ekosistem sederhana. Bagi teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan di rumah, ada beberapa tips sederhana. 1. Pilih lokasi yang teduh, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu gelap. 2. Gunakan bibit ikan yang sehat, aktif, dan bebas penyakit. 3. Jaga kualitas air dengan rutin mengganti sebagian air kolam. 4. Beri pakan secukupnya dan jangan berlebihan. 5. Perhatikan kesehatan ikan secara berkala. Sekarang kita lihat momen saat ikan diberi makan. Ikan nila dan ikan mas langsung berebut pakan, membuat air kolam bergelombang. Suara cipratan air dan gerakan ikan membuat suasana jadi tenang dan menyenangkan. Inilah salah satu alasan kenapa saya suka beternak ikan. Selain bisa dipanen, proses perawatannya juga memberi rasa puas tersendiri. Demikian kegiatan sederhana saya hari ini, yaitu memberi makan ikan nila dan ikan mas di kolam terpal belakang rumah. Mudah-mudahan video ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan lahan sempit untuk kegiatan produktif.
Terima kasih sudah menonton video ini. Ayo cari tahu bagaimana dunia bekerja agar kita tahu inovasi dan teknologi baru lainnya.